Nggih, baik sudah saya rekam nggih. Kita mulai nih Bu Irna nggih, jeneng mulai ya. Tadi Mbak Nesti akan terlambat karena beliau baru sampai di rumah begitu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Semua sehat nggih Bapak Ibu? Dan tentu saja Ya, berbahagia nggih. Karena ketika bahagia nanti kita akan menjalani apapun kegiatan dengan bersemangat begitu. Baik, ini adalah webinar series yang ketiga dari Kombel Sahabat Pembatik DIY. Nanti akan berbagi bersama nggih antara saya, kemudian Pak Mariati dan Mas Dian dan spesial tamunya speakernya nanti akan hadir. Sudah hadir Bu Irna ya, Bu Irna, Duta Teknologi tahun 2019 dan nanti akan ada juga Mbak Yuli, Mbak Nesti dari Duta Teknologi 2000 nggih. Baik, Bu Irna izin memulai nggih. Nanti acara kita ini agak santai gitu ya Bu Irna ya, biar tidak sepaneng. Karena pagi tadi kita sudah sepaneng mengajar, maka malam ini kita berbaginya sambil santai. Namun harapannya dengan santai apa yang kita bagikan akan merasuk ke dalam begitu. Nanti akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian yang kedua nanti motivasi atau sepatah kata atau sambutan dari Bu Irna dan juga nanti Bu Nesti, kemudian nanti langsung ke paparan berbagi dimulai dari Pak Mariati, kemudian Mas Dian, dan yang terakhir saya nanti saling bergantian karena ini saya double ya. Ngabai seperti kalau guru SD itu nopo-nopo sakit. Basa Jawa iso, batik iso, matematika iso. Nah, baik yang kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, kemudian refleksi dan terakhir penutup. Baik, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini agar diberikan kelancar, kemudahan dan nanti akan bermanfaat kita semua, marilah kita awali dengan membaca basmalah yang bagi yang Islam, yang selain Islam kami persilahkan. Bismillah. Semoga dengan bacaan doa basmalah tadi, kegiatan webinar kita ini akan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dan nanti akan semakin bermanfaat untuk kita semua. Baik, tadi saya mau buka dengan pantun tapi lupa Bu Irna, saya grogi ini. Jalan-jalan ke pasar malam, tidak lupa beli semangka. Selamat malam Ibu semua. Gitu. Kemudian perkenalan ya. Hari Minggu mau kemana? Belum Bu ini, hari Minggu mau kemana? Tentu mau ke Candi Prambanan. Perkenalkan, saya Rofiana dari SD Negeri Pungkuran. Kita punya Prambanan ya, sebagai kearifan lokal. Baik, langsung saja sudah ada di sini Bu Irna. Nanti kami mohon untuk motivasinya, kemudian kami mohon ilmu-ilmunya diberikan kepada kami. Baik Bu Irna, monggo dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayam, ada itik. Berjalan sambil mengangguk-angguk. Selamat malam wanita cantik. Dan Bapak ganteng, kita tambahin ya. Kenalan yuk. Cakep. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, kerawuhannya ya untuk webinar seri 3 gitu ya. Saya yakin semuanya lelah, semuanya capek gitu ya. Tetapi saya berharap dan saya yakin apa yang sudah dilakukan teman-teman itu akan memberikan gitu ya ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga orang lain gitu ya. Kalau saya lebih suka kita bisa memberikan inspirasi itu atau kita itu menginspirasi gitu ya, atau memberikan inspirasi kepada orang lain gitu ya. Mungkin orang lain itu diem-diem aja sama kita gitu ya, tapi ternyata di balik belakang kita itu ternyata menginspirasi dari diri kita gitu ya. Kita mulai dari awal, dari bawah yang kita tadinya tidak tahu apa-apa, sekarang menjadi tahu segalanya.
Kalau tidak ikut pembatik, mungkin Pak Mariadi mungkin nggak bakalan seperti ini ya, gegap gempita. Saya mau pengimbasan, saya mau ngajarin MPI, saya mau ngajarin bikin game, saya mau ngajarin bikin vlog, mungkin udah males duluan, saya yakin itu. Mungkin Pak Dian juga seperti itu. Aku kalau nggak ikut pembatik, males bikin apa-apa gitu ya. Buat saya adalah kita jangan kalah sebelum bertanding gitu ya. Saya yakin perjuangan Bu Rofiana itu juga luar biasa teman-teman gitu ya. Dari berkali-kali ikut ya Bu Rofi gitu ya. Tetapi sampai 5 besar gitu ya Bu Rofi ya. Tetapi belum tembus, tetapi semangatnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ikut pembatik itu bukan hanya sekedar oke, aku nanti pengen jadi duta. Wah, itu tolong dihilangkan aja dulu gitu ya. Jadi dutanya tuh nanti saja gitu ya. Kalau memang tugas kita itu sudah selesai, kita prepare dengan sebaik-baiknya. Kalau memang itu rezekinya teman-teman, pasti itu akan menjadi miliknya teman-teman gitu ya. Yang pasti adalah belajar sepanjang hayat, jangan pernah lelah gitu ya. Berikan inspirasi buat anak didik kita tentunya, dan juga teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di luar sana. Itu saja sih Bu Rofi, karena waktunya juga terus berjalan dan waktunya cuma terbatas. Semoga nanti 3 narasumber pada malam hari ini bisa menyajikan sharing praktik baiknya gitu ya, di sekolahnya masing-masing kepada teman-teman yang ada di sekolah yang lainnya. Mungkin di sini ada tamu jauh tadi ya, ada Pak Syarif Firdaus gitu ya. Bisa melihat bagaimana teman-teman yang ada di Jogja gitu ya, membagikan praktik baiknya di dalam kegiatan pembelajaran. Siapa tahu nanti kalau di sekolahnya teman-teman semua juga belum pernah melakukan hal yang sama seperti ini, bisa di ATM gitu ya. Jadi kegiatan pembelajarannya bisa bervariasi, tidak hanya itu-itu saja gitu ya, tetapi kegiatan pembelajaran teman-teman itu menjadi luar biasa. Baik, itu saja Bu Rofi, Pak Mar, dan Pak Dian. Selamat dan semangat, semoga sukses pada malam hari ini. Semoga ilmunya berkah dan membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Irna yang sudah menyemangati kita, membakar semangat ya. Malam tidak lagi dingin tapi semakin semangat semakin panas. Tadi juga hadir dari lintas mulu Bu Irna, tapi ini keluar tadi mungkin sinyal Bu Hasaniyah dari Sulawesi Barat kalau nggak salah nggih. Ini tadi juga Sumber ya. Ya, dari Sulawesi Barat. Tapi mungkin sinyal Bu tadi sempat masuk sebentar. Baik, terima kasih sekali Bu Irna sudah menyemangati kami. Semoga nanti kami lebih bersemangat sampai nanti selesai rangkaian di level 4 ini. Semua bisa menyelesaikan tugas dengan lancar tanpa kendala. Ya, baik. Untuk mempersingkat, Bu Irna nanti jika ada kepentingan monggo atau akan ikut sampai selesai juga kami persilahkan. Kalau misalnya nanti ada kepentingan kita foto dulu atau nanti Bu Irna boleh. Oke, monggo Bapak Ibu bisa on cam nggih untuk dokumentasi kita. Meskipun ini baru 18 tapi tidak apa-apa. Tidak akan menyurutkan langkah kami bertiga untuk berbagi praktik baik pada malam ini. Seberapapun oke, caplok aja gitu ya Bu Irna ya. Betul, itu yang utama. Ya, baik Bapak Ibu, monggo silahkan on cam. Pak Mariati mau bantu saya untuk mengabadikan, Mas Dian? Oke, Mas Dian siap ya? Yang memungkinkan on cam biar kelihatan cantik gantengnya malam ini meskipun sudahlah seharian mengajar, monggo silakan. Nah, ini Bu Hasaniyah gabung lagi nih, tamu dari jauh juga ini. Oke, selamat datang Bu Hasaniyah. Dunia, selamat datang tamu dari jauh, dari seberang pulau. Baik, Mas Dian siap untuk membantu saya siap. Mendokumentasikan ya, siap? Mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, mohon maaf tadi sempat headsetnya sempat mati tadi, jadi saya kok merasa tidak ada respon, ternyata headset saya yang mati. Oh ya, baik. Dibantu dokumentasi ya, Mas Dian G. Baik, Bapak Ibu coba pose yang paling cantik, paling ganteng agar nanti ketika di-share di medsos itu juga wajahnya cantik dan menarik perhatian yang mau nge-like postingan kita. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Posenya apa Bu Irna? Saya ikut posenya Bu Irna aja deh. Oh gini.
Ya, baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya untuk berfoto bareng pada malam hari ini sebagai bahan dokumentasi kita sebagai rekam jejak digital kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan pada Pak Maryati untuk membagikan praktik baiknya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Rofiana. Terdengar ya Bapak Ibu nggih? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, izin share nggih Bu nggih. Silahkan Pak Mat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah diperkenalkan kami untuk berbagi ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Perkenalkan nama saya adalah Pak Maryadi SPDT dari SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jadi mungkin sekedar informasi saja, kadang ada yang tanya SPDT itu apa, karena ya, SPDT itu merupakan lulusan dari UNY ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan kuisis. Sebelumnya mungkin saya ingin berbagi inovasi yang telah saya lakukan nih Bapak Ibu. Mengingat saya sendiri itu juga cukup lama ya mengajar, jadi kemarin kaget ternyata pesertanya masih muda-muda ya. Jadi yang pertama itu adalah saya pernah menjadi juara pertama Lomba Guru Inovatif SMK Sekota Jogja tahun 2010 Bapak. Ya, alhamdulillah juara pertama ini dilalui tidak langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu mengajar tahun 2005. Setiap tahun saya ikut, ya, setiap tahun saya ikut dan akhirnya bisa mendapatkan juara 1 di tahun 2010 ya Pak. Itu saya kebetulan mengajar dulu mata pelajaran KKPI ya, atau istilahnya komputernya SMK. Kemudian lanjut lagi, saya setiap ada lomba saya ikut ya. Kemudian saya alhamdulillah masuk dulu 15 besar ya, 15 besar lomba inovatif EDC Malang tahun 2012. Ini juga masih sama karena KKPI, jadi kita bisa relatif mudah untuk mengembangkan inovasi ya, karena berhubungan dengan TIK. Nah, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu, saya tahun 2017 itu sudah ibaratnya sudah mengajar mesin ya. Mesin, di dalam mata pelajaran mesin itu ada pelajaran pneumatik. Nah, ini dulu ada semacam kegiatan seleksi. Saya ikut, jadi dari satu Indonesia itu ada 600 guru ya yang mengikuti tes tersebut. Kemudian diambil 30 yang terbaik. Alhamdulillah saya ikut
Jadi pernah merasakan magang di luar negeri ya Bapak Ibu nggih. Ya. Kemudian lanjut lagi, setelah itu saya mengikuti finalis pembatik level 3. Nah, kebetulan dulu temannya Bu Irna ya, Bu Irna tahun 2018 termasuk Pak Sigit ya. Ini Pak Sigit yang menjadi dutanya saat tahun 2018. Setelah itu lanjut lagi mengikuti ini. Jadi saya itu multifungsi Bapak Ibu ya. Bisa mengajar komputer, bisa mengajar mesin, bisa mengajar las ya. Jadi ketika ada LKG, Lomba Keterampilan Guru, itu tahun 2018 itu alhamdulillah menjadi finalis ya. Untuk mengikuti kegiatan di Malang waktu itu sama. Selanjutnya ini merupakan inovasi. Kenapa saya sebut inovasi? Karena yang namanya buku itu ternyata selalu berubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Jadi sejak tahun 2018 itu kebetulan saya dipercaya untuk membuat buku dengan judul Gambar Desain Mesin ya Bapak Ibu ya. Terbitan dari Grasindo. Ya. Alhamdulillah untuk buku yang saya buat ini sudah jadi dan siap dipasarkan ya. Kemudian lanjut tahun 2019 itu saya menjadi sahabat rumah belajar DIY. Ya, alhamdulillah ini yang menjadi pemenangnya adalah Bu Nur Irna. Ya. Untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 itu karena masih pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sendiri saat itu tidak mendaftar. Baru tahun 2023 ini alhamdulillah bisa mengikuti dan akhirnya sampai di level 4. Mungkin itu nggih pengalaman inovasi yang bisa saya berikan. Jadi intinya kita jangan sampai berhenti untuk selalu berinovasi. Baik itu sesuai bidangnya atau tidak bisa kita lakukan. Ini yang terakhir adalah menjadi finalis level 4 tahun 2023. Bapak Ibu, mungkin di sini kalau yang namanya pelajaran SMK Teknik Mesin itu dituntut untuk menggunakan PBL ya, Project Based Learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek, di mana untuk praktek itu harus dituntut untuk menghasilkan produk dan siswa menguasai keterampilan tertentu. Misalnya kalau di mesin itu ada pelajaran bubut ya, maka siswa tersebut harus bisa bubut. Ada pelajaran las, ya, maka siswa harus bisa ngelas. Ada pelajaran CNC, maka siswa tersebut juga harus bisa mengoperasikan mesin CNC. Di samping itu ada juga teori ya. Jadi teori ini dipersiapkan khusus untuk menghadapi biasanya untuk ujian PTS, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Dan soalnya cenderung pilihan ganda. Ya, di mana ini menjadi kesulitan bagi kita di SMK, mengingat untuk memberikan waktu teori ini terbatas. Ya, salah satunya di SMK saya, itu ada masalah ya, ada permasalahan yaitu untuk pembelajaran praktek yang menggunakan mesin bubut, freeze, CNC, dan sebagainya, itu diajar oleh satu orang guru dengan siswa 30 lebih. Ya. Kemudian jumlah mesin tidak sesuai dengan jumlah siswa. Karena tidak mungkin sekolah itu misalnya praktek mesin bubutnya harus 30. Mohon maaf Pak Mariati, mohon maaf. Slide-nya tidak jalan Pak. Tidak jalan? Ya. Karena koneksi Pak ya? Di tempat jenengan jalan atau jalan. Di close dulu, di share ulang. Monggo, oh, ya. Silakan.
sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Halo? Sudah ya? Sudah. Jadi permasalahan yang ada di SMK itu mencoba kita berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nih Bapak Ibu, yang tadinya bahwa mesinnya jumlahnya terbatas. Kemudian inovasi yang saya lakukan itu karena mesinnya terbatas, mau tidak mau harus bergantian ya. Ya, kita bagi dua kelompok. Yang pertama untuk praktek, ya, ini dengan praktek mesin. Kemudian khusus yang teori kita berikan drill untuk istilahnya bisa menghadapi nanti untuk PTS maupun penilaian akhir semester. Ya, caranya dengan menggunakan kuisis kelompok. Ya, sebelumnya saya mau tanya pada Bapak Ibu, ini sudah pernah menggunakan kuisis secara kelompok? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum. Jadi kalau belum bisa saya berikan istilahnya apa ya. Jadi kemarin kita menerapkan di sekolah saya itu ternyata ini sangat membantu siswa untuk bisa belajar bersama ya. Belajar bersama. Jadi sebagai contoh, saya ganti tampilannya gitu, Bapak Ibu nggih. Waktu saya sampai jam berapa, Bu Rofi? Tadi satu narsum sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Oh ya, sebentar saja ya. Tadi Jadi Bapak mulai sekitar 19.20-an. Jadi masih berapa menit? Masih sekitar 5 sampai 10 menit. Oke, singkat saja Bapak Ibu. Jadi di dalam kuisis itu kalau kita sudah punya soal, kita bisa membukanya ya. Jadi kan tersimpan secara cloud ya. Jadi ini contoh ketika saya mengajar dasar-dasar mesin misalkan. Ya, ini kita bisa memilih jenis. Sebentar, ini terlihat nggak Bapak Ibu kuisisnya? Belum, Pak. Oh, belum. Pakai yang entire screen aja, Pak. Oh ya. Biar bisa kemana-mana. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini contoh misalkan kita mau memainkan ini. Memainkan ya. Kita klik mainkan. Main langsung ya. Ya, di dalam kuisis ini ada 4 macam ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba semua. Jadi khusus untuk belajar kelompok kita menggunakan tim ya. Kita coba tim. Nah, di sini sebelumnya kita harus setting dulu. Jadi jumlah timnya kita tentukan. Misalkan biasanya saya pilih yang maksimal. Jadi nanti satu kelompok itu maksimalnya 8 tim misalkan. Jadi misalnya kalau ada siswanya 16, maka nanti satu timnya ada 2 siswa. Kemudian ini yang paling penting adalah untuk jawaban ini jangan diaktifkan. Maksudnya ini settingannya tidak aktif supaya nanti siswa bisa mencari jawabannya. Jadi ketika salah itu dia tidak diperlihatkan jawaban yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah soalnya diacak. Karena setiap kelompok nanti kalau soal diacak itu akan berbeda. Demikian juga yang pilihannya jawaban diacak. Ini juga berbeda, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah seperti biasa langsung ini ya Bapak Ibu ya. Ya, dimainkan.
Ya, dimainkan nanti kita seperti biasa, halnya kita menggunakan kuisis yang dimainkan Bapak Ibu. Jadi kita kirim link ke WA, ya, kemudian nanti siswa masuk. Ya. Untuk yang kelompok ini dengan catatan ketika siswa itu belum gabung, kemudian dimulai, maka siswa tersebut tidak bisa mengerjakan. Jadi harus dipastikan untuk bergabung dulu baru klik mulai. Mungkin itu Bu Rofiana yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan, karena mungkin ini saya lihat ini sederhana tetapi kok manfaatnya besar sekali karena kita siswanya aktif ya, siswanya aktif, kemudian bisa saling bekerja sama. Monggo Bu Rofiana kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Mariati atas sharing berbagi praktik baik terkait dengan kuisis. Kita berikan applause untuk Pak Mariati, luar biasa. Untuk pertanyaan kita tampung nanti Pak. Oh begitu, Kita tampung nanti saja untuk sesi pertanyaan. Sekarang untuk Mas Dian ya, nanti Mas Dian silahkan memperkenalkan diri, saya perkenalkan biar penasaran yang lain. Begitu, monggo Mas Dian, kami persilahkan. Saya panggil Mas, kelihatannya masih muda ya, ini saat adik saya jauh ini mungkin. Monggo silahkan. Anak saya ini Bu Rofi. Oh, putranya Bu Irna ternyata. Iya, ini nggak tahu ini, masih muda sekali nih. Saya kan udah tua. Tapi coba ditanya Pak Dian lahiran tahun berapa gitu. Monggo Mas Dian. Bu Irna itu 17 plus kok. Aduh. Halo Bapak Ibu, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah aman. Mohon maaf tadi sempat mungkin ini karena komputernya, laptopnya belum sempat saya matikan, saya reboot jadi sempat hang kalau sudah agak terlalu lama. Sudah saya maafkan. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu pembelajar semua. Perkenalkan sebelumnya di sini nama saya M. Dian Sunandar, biasa dipanggil Dian seperti itu, dan ya mungkin ini baru pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak Ibu semua ya, kecuali Bu Erna ya, wajahnya sudah familiar di saya. Oh gitu ya. Kalau di mana-mana termasuk dengan Bu Juli juga. Saya merupakan seorang guru kimia di SMA IT Abu Bakar Badinskon Bogor, jadi yang paling barat ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini mungkin pertama kali saya mengikuti pembatik, kemudian setelah sampai di level 4 sebenarnya saya agak sedikit bisa dibilang lost learning seperti itu. Sampai kemarin saya sempat dihubungi oleh Bu Juli seperti itu, baru saya bisa kembali. Oh ini, panjang umur Bu Juli, selamat datang. Halo Mas Dian, Mbak Ropina. Oh, udah muncul ini. Selamat datang. Iya. Baru panjang umur tadi saya baru menyampaikan saya hampir lost learning kalau tidak dihubungi Bu Juli seperti itu. Ini saya langsung presentasi atau bagaimana Bu Rofi? Lanjut presentasi. Nanti Mbak Nesti di penguatan kok biar semakin kuat kita. Ya, saja. Ya. Oke, sebentar. Mohon izin untuk melakukan share screen seperti itu sebentar.
Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Sudah. Ya, ya. Nanti mohon bantuannya Bapak Ibu jika mic saya sempat off dikarenakan mungkin ini ada sedikit gangguan. Saya mulai dulu ya. Bismillah, perkenalkan. Tadi nama saya Andian Sunanda. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik ya, berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis augmented reality tentunya di sini dalam ruang kelas. Ya. Kemudian saya berangkat dari latar belakangnya dulu Bapak Ibu semua. Jadi memang di era sekarang pembelajaran diharuskan untuk efisien, efektif dan juga menarik. Tentunya metode pembelajaran yang kita gunakan memang diharapkan sekali sudah menggunakan pendekatan TPACK, jadi technological, pedagogical, dan content knowledge, di mana ini memang merupakan suatu urgensi karena memang bukan hanya murid saja, namun juga guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irmita dan Atun, memang sebagian besar itu siswa itu mengalami kesulitan di dalam mempelajari materi pembelajaran di kelas, terutama pada pembelajaran yang sifatnya itu adalah sains, terutama di sini pada pembelajaran kimia, yang mata pelajaran yang saya ampu sendiri, dikarenakan memang banyak sekali konten-konten kimia itu yang sifatnya abstrak dan mungkin juga ini menjadi alasan siswa itu merasa bosan. Nah, kebosanan inilah yang menjadikan siswa mungkin merasa pembelajaran itu tidak bermakna seperti itu sehingga menyebabkan motivasi siswa itu menjadi rendah. Nah, tentunya untuk mengantisipasi ini ada banyak sekali strategi pembelajaran, bisa menggunakan model pembelajaran, bisa menggunakan sumber pelajaran ataupun penerapan yang lainnya. Namun di sini saya berfokus pada yang namanya adalah dengan menggunakan kolaborasi TIK, yaitu dengan pemanfaatan augmented reality. Nah, di dalam pembelajaran secara umum, secara kita jumpai bahwa dengan pembelajaran tradisional itu memang ada beberapa keterbatasan yang masih sering dijumpai. Yang keterbatasan yang pertama itu berkaitan dengan visualisasi. Nah, pemahaman konsep abstrak pada mata pelajaran misalnya seperti kimia ataupun fisika, bahkan dengan konteks mata pelajaran yang di luar sains pun juga banyak sekali pembelajaran yang itu memang sifatnya itu abstrak dan harus divisualisasikan. Untuk visualisasinya bisa menggunakan animasi maupun juga video. Namun itu pun juga pasti akan ada keterbatasan. Keterbatasan yang kedua adalah berkaitan dengan interaktivitas. Kalau kita sudah bicara interaktivitas, maka di era sekarang, siswa sekarang itu generasi Z itu sangat mereka lebih familiar, mereka lebih cepat beradaptasi. Bahkan kalau kita lihat anak-anak sekarang pun mereka sudah beradaptasi dengan yang namanya metaverse, yang namanya juga apps ataupun juga platform-platform yang lainnya untuk sifatnya entertain, misalnya seperti TikTok dan sebagainya untuk hiburan mereka, sehingga mereka akan sangat terbiasa dengan sesuatu yang interaktif dan mereka merasa itu lebih menarik ya. Sedangkan kalau pembelajaran juga tidak interaktif, itu pasti akan ada impact ke siswa karena memang itu nanti akan ada timbal baliknya. Nah, kemudian keterbatasan yang ketiga adalah ketika kita melakukan praktikum, ya ini baik nanti yang fisika, kimia, biologi maupun juga mungkin yang sosial, humaniora seperti misalnya kalau misalnya kesenian, seni budaya seperti itu, tentunya di dalam melakukan eksperimen atau praktikum itu mungkin juga akan sangat sulit diwujudkan karena ada beberapa keterbatasan, misalnya seperti keterbatasan anggaran, peralatan, laboratorium dan sebagainya. Terutama kalau kita sudah membahas berkaitan dengan alat lab yang sifatnya kita melibatkan regen-regen yang dia itu adalah berbahaya atau sifatnya karsinogen, toksik dan sebagainya, korosif misalnya. Nah, keterbatasan yang keempat adalah berkaitan dengan aksesibilitas. Jadi tidak semua lembaga, instansi seperti itu memiliki akses yang sama. Nah, ini kalau kita lihat sarafnya itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin ada sekolah yang memiliki laboratorium dan perpustakaan lengkap, sekolah lain juga itu masih dalam proses ya berkembang seperti itu. Nah, tentunya dengan beberapa keterbatasan di situ, saya akan mengambil salah satu mungkin alternatif gitu ya dari sekian banyak. Mungkin di sini saya akan memfokuskan pada pemanfaatan augmented reality atau biasa kita kenal dengan AR. Nah, augmented reality ini mungkin sudah sangat familiar, kita sudah sering dengar gitu, namun mungkin belum semua Bapak Ibu guru itu memanfaatkan di dalam pendidikan karena kita harus melihat karakteristik dari setiap mapel dan kebutuhan di dalam pembelajaran.
Nah, dari definisinya sendiri, AR itu dia bisa menggabungkan elemen antara dunia nyata dengan elemen virtual. Tentunya ini akan sangat berbeda kalau kita menggunakan yang hanya virtual lab saja. Karena memang konten nyatanya untuk dikolaborasikan ini yang tidak sejauh kalau kita menggunakan augmented reality. Kemudian berkaitan interaktivitasnya, di sini siswa akan lebih dia bisa berinteraksi karena mereka akan berhubungan dengan objek visi di dunia nyata, sehingga ketika dulu ada permainan seperti Pokemon Go, anak-anak itu jauh lebih enjoy, lebih suka gitu, juga hype-nya juga lebih kerasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konteks dunia nyata, jadi memberikan konteks dunia nyata sehingga siswa dapat melihat bagaimana konsep pelajaran itu di sebuah masa. Kemudian yang keempat, saya menerapkan contoh penggunaannya. Di sini siswa itu dapat menggunakan aplikasi AR untuk memahami suatu yang berkaitan dengan visual yang masih abstrak. Di sini saya contohkan untuk struktur molekul. Ya, walaupun tidak semuanya ya kimia, karena banyak sekali mungkin sistem pencernaan dan sebagainya itu sudah dibuatkan augmented reality-nya. Nah, ini adalah contoh 3 aplikasi yang mungkin ini sudah sempat saya gunakan semua. Dan di sini untuk ikatan kimia, untuk ini untuk unsur, kemudian ini untuk molekul, dan kemudian di sini juga untuk molekul tapi dengan varian yang berbeda. Nah, ini adalah contoh karena mereka anak-anak kita itu mereka sudah familiar tentunya, game-game mereka itu juga sekarang sudah arahnya ke augmented reality. Termasuk perkembangan ke depan, saya yakin pelan tapi pasti pembelajaran juga nanti pasti akan ke depan pasti akan mengimbaskan dengan menerapkan augmented reality ini. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu semua, karena mungkin ya tidak semua Bapak Ibu guru itu juga memiliki waktu yang longgar, kemudian juga memiliki berbagai kesempatan untuk melakukan pengembangan, maka mungkin di sini ada beberapa web yang mungkin bisa digunakan. Di sini ada game education, kemudian ada MPI, virtual lab, ataupun simulasi, kemudian ada AR yang bisa digunakan. Nah, ini untuk alamatnya adalah di creative.id. Ini sudah sangat bagus ya. Mungkin kalau kemarin membuat MPI bisa nanti sebagai sumber atau literaturnya adalah di creative.id ini, karena ini dikembangkan dari back-end, front-end-nya juga sudah bagus. Nah, sedangkan kalau untuk project-project untuk augmented reality lainnya bisa lihat di Wall project di sini, ini juga banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan saja. Namun jika kita misalnya ingin mengembangkannya, kita bisa menggunakan Unity dan Euphoria. Ini semacam mereka open source, jadi bisa dikembangkan secara gratis, namun ya harus memiliki sarpa yang memadai. Jadi kayak kita harus longgar, kemudian juga memiliki laptop spek yang cukup mumpuni karena berkaitan dengan proses nanti untuk membuildnya seperti itu. Nah, di link lain pun juga di rumah belajar itu juga disediakan ya. Saya sudah mencoba beberapa, termasuk ini mungkin masih bisa diakses di m.edukasi.kemdikbud.go.id. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mencobanya seperti itu. Oke. Kita lihat ya, ini untuk implementasi dalam pembelajaran kimia ya. Ini kemarin sebenarnya sempat saya gunakan, tapi ini beberapa dokumentasi lama ya, karena memang belum saya pindah seperti itu. Nah, ini untuk pembelajaran bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran yang mungkin sifatnya adalah PBL modelnya, ataupun PJBL, ataupun discovery learning, maupun itu inquiry, semuanya bisa. Namun di sini memang saya lebih sering untuk menggunakan discovery learning, namun saya lebih menekankan pada metode praktikumnya, kemudian juga metode mereka berdiskusi. Ya, kalau bisa dilihat di sini anak-anak mereka juga menggunakan LKS nih. Saya tidak menggunakan LKPD, tapi saya menggunakan LKPD langsung ataupun LKS karena memang itu lebih nyaman di siswa. Kemudian juga di sini siswa lebih sering berdiskusi. Mereka juga menggunakan laptop maupun juga menggunakan HP. Kemudian juga saya memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik itu di website maupun juga saya sudah menyediakan bahan ajar, dan saya juga selalu menyediakan virtual lab yang lainnya. Jadi sumber belajar mereka banyak, silakan mereka manfaatkan, karena di sini saya menggunakan model discovery learning. Saya berharap mereka bisa menemukan konsep. Nah, ketika ditanya kenapa kok self volta itu tidak menggunakan praktikum, itu alasannya saya rasa cukup bisa dipertimbangkan, karena ketika kita praktikum menggunakan self volta itu harga selnya, potensial selnya itu pasti sulit untuk mendapatkan yang sesuai dengan literatur ya. Jadi antara de facto sama de jure-nya itu berbeda jauh ya. Jadi
saya memang menggunakan virtual augmented reality ini dengan harapan mereka bisa menemukan harga N0-nya sekian. Harga N0 sekian, ketika mereka membolak-balik elektrodanya, maka harga N0-nya jadi positif ataupun negatif. Karena di sini mereka ingin menemukan konsep sendiri, makanya saya harus menggunakan suatu media yang mana mereka itu bisa digunakan secara pasti. Dibandingkan dengan praktikum, makanya saya menggunakan untuk medianya adalah menggunakan augmented reality. Namun di sisi lain, karena mereka saya tekankan untuk model discovery learning dan metodenya adalah praktikum, mereka di sini juga merancang percobaan. Percobaannya apa? Mereka adalah merancang percobaan dengan membuat sel volta secara alami, karena memang kita arahnya udah green chemistry. Mungkin kalau di sini mungkin Bu Yuli yang lebih bisa menangkap karena ini pelajaran kimia seperti itu. Nah, jadi ke arah green chemistry, jadi saya di sini menggunakan baterai alami, jadi green battery. Jadi terserah sekarang siswa-siswa silahkan rancang percobaan untuk menggunakan dengan bahan yang seadanya, kemudian untuk menghasilkan harga voltase yang paling besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa aktivitas siswa dari mereka melakukan verifikasi, kemudian juga mereka menyampaikan hasil percobaan mereka. Nah, kemudian di bawah ini juga saya berikan link virtual lab, kemudian juga untuk link HR-nya sendiri. Oke. Saya izin untuk keluar dulu. Saya lihat dulu. Maaf karena ya, absen nih, presensi. Maaf. Ya, saya teruskan. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk penggunaan AR-nya ini sangat sederhana, karena di AR itu sebenarnya yang paling dasar itu adalah kita membutuhkan yang namanya marker gitu ya. Kemudian ini ada namanya katode dan anode, ini hanya kertas saja. Intinya karena di kita itu namanya sel volta itu membutuhkan yang namanya dua elektroda, yaitu satu katoda dan satu anoda. Jadi ini ada beberapa yang namanya elektroda yang bisa digunakan. Jadi mereka potong ini jadi 6, ditempatkan. Nanti harga N0-nya akan muncul di sini. Nah, jadi mereka harus bisa menemukan konsepnya itu di sini. Nah, ini adalah contoh kegiatan ketika siswa melakukan marking. Nah, kemudian hasil dari pengerjaan menggunakan HP itu akan terbaca oleh sensor. Ya, jadi sensorik. Kemudian di sini ada objek yang ditampilkan. Nah, ini adalah virtual lab-nya di sini. Banyak sekali virtual lab yang bisa dimanfaatkan. Namun di sini saya menggunakan sel volta. Kalau di kelas ini saya lakukan di kelas 12, di kelas 10 saya juga sering menggunakan, saya sampai 3 kali menggunakan kalau di kelas 10, kalau di kelas 12 saya hanya 1 kali. Yang lainnya saya menggunakan media virtual lab. Kalau augmented reality memang sangat terbatas karena memang pengembangnya juga terbatas. Kalau saya dulu pernah mengembangkan namun hanya di versi modelnya saja karena sangat butuh ekstra waktu gitu untuk pengembangan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kelebihan dan kelemahannya, jelas yang pertama kalau untuk kelebihan itu dia lebih interaktif gitu ya. Kemudian dia juga mampu memvisualisasikan konsep abstrak. Inilah harapannya itu di sini. Ya, tapi tidak melulu berkaitan dengan kita harus menggunakan augmented reality. Nah, masih banyak media yang bisa digunakan. Namun di era anak-anak generasi sekarang ini sangat baik gitu, sangat bagus untuk dicoba. Terutama kalau modelnya ternyata dengan karakteristiknya tepat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sifatnya fleksibel, kemudian juga hemat waktu dan biaya tentunya. Kemudian yang kelima terhubung dengan dunia nyata. Kemudian yang kelima adalah dia memiliki sifat personalisasi pembelajaran. Artinya apa? Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ya tergantung pengembangnya, developernya pengen dikembangin pada materi apa dan pengen sejauh mana, itu bisa. Kemudian kelemahannya ya jelas ini adalah keterbatasan perangkat. Namun saya rasa ini tidak jadi masalah karena keterbatasan jumlah siswa yang menggunakan HP itu dari start counter per tahun untuk trial 2023 ini sudah mencapai 92%. Jadi dan semuanya didominasi paling jauh adalah di usia remaja dan bahkan mereka adalah menggunakan 60%-nya mereka memiliki perangkat lebih dari 1. Seharusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah keterbatasan pada satwa yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan ablasi. Kemungkinan ablasi itu apa? Pengangguran. Seakan-akan ketika kita menggunakan augmented reality, itu kesan pembelajaran itu harus semuanya berbasis teknologi. Tidak. Jadi kalau pembelajaran tetap disesuaikan, kalau bisa menggunakan
pengalaman nyata seperti menggunakan di lab itu digunakan, tapi ada beberapa batasan kenapa kita nggak bisa menggunakan lab, mungkin bahan-bahannya yang berbahaya atau mungkin lebih baik menggunakan virtual lab atau augmented reality karena beberapa alasan itu sangat baik untuk digunakan gitu. Kemudian juga yang keempat adalah diperlukan pelatihan guru. Namun saya yakin dengan adanya program-program ini dan kemudian sudah dikenalkan akan lebih cepat karena dengan semua apps, semua program itu pasti semuanya sudah ada buku panduannya dan saya rasa itu bisa diikuti. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan gangguan lingkungan ya, karena kita menggunakan smartphone ataupun menggunakan laptop gitu, tentunya menggunakan sensorik untuk penginderanya adalah menggunakan kamera. Nah, nanti akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya misalnya pencahayaan gitu, ataupun juga nanti dipengaruhi oleh namanya sudut pengambilan objek ya, seperti itu. Namun saya yakin seiring berkembang zaman itu sudah sangat baik. Seperti contohnya adalah penginderaan terhadap kiris yaitu barcode itu aja sekarang sudah semakin baik. Hampir semuanya tepat sasaran seperti itu. Ketepatannya sudah mencapai 87%. Jadi saya rasa ini sudah tidak jadi masalah, namun memang masih kelemahan yang harus tetap ditingkatkan. Nah, kemudian karena saya mengambil berkaitan dengan pembelajaran menyenangkan, tentunya menyenangkan itu akan ada relevansinya dengan motivasi pembelajaran. Karena kalau pembelajaran menyenangkan itu pasti siswanya termotivasi dan pembelajaran. Nah, makanya di sini saya selalu mengambil penilaian yang saya sering itu adalah hasil belajar, tes post tes ini menggunakan kuisis, dan yang terakhir selalu saya gunakan angket itu untuk motivasi belajar. Kenapa menggunakan belajar? Karena satu yang sudah sering saya gunakan dan yang kedua saya juga tidak repot seperti itu, jadi sering saya gunakan. Dan di sini kita lihat dari KKN saja yang lolos 75% sebelum pembelajaran 33, setelah pembelajaran tuh 73. Ya, ini datanya hampir sama ketika saya lakukan dulu waktu pertama kali menggunakan augmented reality di angkatan yang berbeda. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat kalau kita misalnya dikategorikan ke tinggi sedang rendah, kita bisa melihat persentase untuk tinggi awalnya 40% naik menjadi 90%. Ya, ini mungkin sangat signifikan sekali karena memang menggunakan kuisis, kemudian juga setelah pembelajaran mungkin mereka memang paham, dan ini materinya self-quota yang relatif memang lebih mudah. Nah, ini kemudian untuk motivasi perubahannya juga saya hanya melihat motivasi yang baik itu saya bikin 3 kategori. Yang baik itu ternyata pertama kategori tingginya hanya 36,67% menjadi 56,%, kenaikannya 20,00%. Nah, kemudian juga ini saya kumpulkan jadi menjadi satu di sini untuk hasil belajar dan motivasi siswa, karena memang outputnya diharapkan nanti bisa untuk dijurnalkan seperti itu ya, dari mungkin kegiatan best practice ataupun juga nanti untuk kegiatan misalnya ETK seperti itu. Nah, dari sini saya juga melihat ini dari hasil belajarnya saja sendiri, dari yang warna biru ya di sini ya, menjadi ini post test ya, ini untuk hasil belajar. Kemudian untuk motivasi di sini dari yang pretest itu warna biru, yang post test yang warna orange ya, ini memang semuanya terjadi peningkatan. Namun ketika terjadi peningkatan belum tentu itu secara signifikan itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga saya uji dengan pretest karena memang saya menggunakan satu kelas berpasangan. Saya uji homogenitasnya, kemudian juga selalu saya uji normalitasnya. Ternyata memang dari hasil sigtotatnya di sini 0,00, artinya p-value-nya kurang atau di bawah 0, artinya memang ini sangat signifikan, memang terjadi perubahan terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Artinya pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan. Itu yang saya dapat dan ini sudah saya uji secara statistik. Tentunya harapannya ini bisa untuk saya gunakan untuk di pembelajaran yang lain dan untuk bermanfaat di bagian lain. Dan itu jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan, saya izin untuk stop screen, stop share. Baik, terima kasih Mas Dian, luar biasa sekali penjelasannya ya. Untuk AR ini nanti mungkin Bapak Ibu terinspirasi dari apa yang Mas Dian sampaikan ya. Baik, untuk yang penasaran bertanya, tunggu sebentar ya. Sekalian ini saya yang akan berbagi karena saya di sini merangkap ya. Merangkap hangabai seperti ketika saya di sekolah juga harus bisa dituntut bisa belajar mengajar apa-apa kalau guru SD itu. Nih, baik Bapak Ibu, izin share screen langsung saja nih.
Apakah sudah tertampil di layar Bapak Ibu? Apakah sudah tertampil di layar? Oke, baik. Izin untuk menampilkan praktik baik saya yang sudah saya laksanakan bersama anak-anak, nggih. Di sini saya mengambil pemanfaatan Canva dalam pembelajaran muatan lokal membatik. Sebenarnya untuk pembelajaran inovatif ini sudah beberapa kali saya laksanakan dengan diferensiasi yang saya kombinasikan dengan PJBL, dan saya mencoba memanfaatkan Canva ini yang saya kombinasikan dengan mulok membatik, karena di sekolah dasar kami di SD di Bantul itu batik menjadi muatan lokal wajib begitu. Jadi saya manfaatkan kemajuan teknologi ini dengan mengangkat kearifan lokal. Nah, apa yang melatar belakangi saya menggunakan ini saya rangkum dalam STAR ya, ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasinya karena keterampilan siswa dalam berdesain batik kurang, merasa tidak bisa dan dianggap sulit. Yang tantangannya bagaimana mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan murid membuat desain batik dengan mudah dan menyenangkan dan dapat mengintegrasikan TIK dalamnya dengan segala situasi yang ada. Kemudian aksinya, manfaatkan Canva untuk menciptakan kolaborasi dan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian ketika merefleksi, lakukan refleksi dan evaluasi bersama murid terkait pembelajaran yang dilakukan dan melaksanakan perbaikan dan rencana lanjut berikutnya. Jadi ketika anak-anak itu saya minta untuk mendesain batik itu merasa kesulitan, tidak bisa Bu, saya nggak bisa buat desain batik seperti apa begitu, bagaimana memulai menggambarnya. Nah, kemudian saya buka-buka di Canva, ternyata ada motif batik yang sudah ada di situ ya, tinggal kita manfaatkan ya. Jadi nanti semacam seperti batik cap begitu ya, karena anak-anak kami kenalkan ada batik tulis dan juga batik cap. Jadi untuk pembelajaran membatik ini kami lakukan setiap 1 minggu sekali 2 JP. Nah, kemarin kesulitannya seperti itu. Anak-anak diminta untuk membuat motif batik itu kesulitan. Kalau misalnya saya berikan contoh gambar itu di blab, anaknya juga kreatif ya, di blab begitu. Nah, ini kan hal yang saya terapkan kemarin, hal yang baru anak-anak dapatkan. Kemudian, nah, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Canva ya, karena di Canva itu menyediakan berbagai fitur yang lengkap untuk keperluan apapun, ada semua di situ. Kemarin anak juga saya kenalkan seperti ini, mereka masih ingin mencoba lagi gitu. Terus selalu kenapa di SD bisa menggunakan Canva, apa sarananya? Nah, di sini saya kemarin mengkomunikasikan dengan POT ya, ditempatkan dari POT bagi orang tua itu. Di situ bertemu, kemudian saya mengkomunikasikan dengan orang tua agar anak-anak bisa membawa HP ke sekolah meskipun tingkat sekolah dasar, namun anak-anak kami perbolehkan dengan catatan ada kesepakatan dengan orang tua. Jadi ketika anak-anak membawa HP ke sekolah itu ada kesepakatan dengan orang tua, dan kami juga sepakat HP-nya digunakan ketika pembelajaran, ketika benar-benar digunakan. Kalau anak SD kan memang harus selalu diingatkan ya. Dan itu kemarin juga sepakat, anak-anak datang ke sekolah itu HP-nya dikumpulkan di meja, ada tempatnya, kemudian digunakan ketika kami pembelajaran membatik ini, dan diambil ketika mau pulang. Mereka juga menyepakati apa yang diusulkan begitu. Jadi nanti tidak dianggap kok anak SD sudah boleh bawa HP, itu ada kesepakatan terlebih dahulu dengan orang tua. Kemudian peran dan manfaat Canva ini juga Bapak Ibu sudah sangat familiar nggih. Bapak Ibu sudah mengetahui, menggunakan, kemudian sudah setiap hari ya, mungkin setiap hari menggunakan ini untuk membuat MPI, untuk membuat perangkat ajarnya, untuk membuat medianya yang itu nanti akan lebih menarik, akan lebih kreatif, kemudian bisa menjadi kolaborasi, kemudian bisa menghemat waktu, kemudian membantu membuat materi promosi, buat poster, buat flyer. Nah, ini luar biasa sekali pemanfaatannya.
bisa kita ambil sisi positifnya, kita manfaat sebaik-baiknya agar pembelajaran kita lebih bervariasi, lebih berdampak, dan nanti lebih menyenangkan tentu saja. Kemudian ini juga mengapa memilih Canva, karena di Canva itu menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai template menarik dapat disajikan dalam PowerPoint, memberi warna, gambar, huruf, dan lain sebagainya agar produk PowerPoint yang dibuat untuk menyajikan materi lebih menarik. Selain itu, Canva juga bisa dimanfaatkan siswa untuk membuat presentasi hasil tugas, poster berupa poster, puisi, iklan, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Mari bisa kita manfaatkan, ambil sisi positifnya, sehingga nanti akan semakin bermanfaat untuk anak-anak kita. Nah, ini praktik baik yang saya laksanakan itu memudahkan murid dapat mendesain batik sesuai yang disukainya. Jadi anak-anak kemarin saya contohkan, saya pandu karena memang sebelumnya itu anak-anak hanya saya minta untuk melihat, belum praktek sendiri. Namun kemarin praktek sendiri, anak saya minta bawa HP, memang ada yang satu dari bawa HP, tapi mereka kolaborasi dengan teman sebelahnya, itu saya minta seperti itu, dan saya pinjami HP saya untuk membuat motif batik ini. Terus untuk anak-anak yang tidak bisa membawa HP, karena saya pesan anak-anak yang tidak mungkin membawa HP tidak usah bawa HP, tidak apa-apa begitu, karena sebelumnya saya survei dulu, saya tanya siapa yang punya HP, ada yang ngacung, itu ternyata sebagian besar dari 29 siswa itu sekitar 21 siswa yang punya HP. Jadi sebagian besar sudah punya, sehingga saya bisa memanfaatkan ini untuk pembelajaran. Yang sisanya itu berkolaborasi dengan temannya dan saya pinjami punya saya bergantian begitu. Nah, ini untuk dokumentasi pembelajaran dengan Canva yang sudah saya laksanakan, nggih. Seperti ini, saya berikan materi di depan, saya demokan, kemudian anak praktek langsung menggunakan HP-nya masing-masing. Saya juga keliling untuk membimbing, memastikan anak-anak bisa ya. Dan kemarin ada yang sudah bisa, ada yang anak yang cepat menangkap materi yang saya berikan, ada anak yang sedikit lambat. Nah, yang cepat itu yang saya jadikan tutor sebaya. Itu temannya belum tahu, diberitahu seperti itu. Jadi sambil menyelam, sambil kita memberikan pelajaran itu, ternyata di prosesnya ada anak yang cepat bisa, ada anak yang agak lambat. Itu dikombinasikan, berkolaborasi, sehingga di situ benar-benar anak yang cepat tadi membantu temannya, dan anak yang bawa HP itu meminjami HP-nya, dan ada yang membuat desain bersama, dinamai berdua begitu. Itu saya bebaskan. Ini juga prosesnya. Nah, ini mereka anak SD itu di foto senang sekali, apalagi ketika nanti dimasukkan ke YouTube begitu. Nah, ini hasilnya itu anak-anak saya minta untuk mengirimkan ke WA grup ya, karena ada sebagian yang anak itu ikut di WA grup POT. Jadi saya minta untuk mengirimkan di situ, kemudian saya bantu untuk mengeprintkan motif batik yang sudah didesain. Nah, setelah kemarin selesai ini, anak-anak masih ketagihan, tapi ketagihannya anak-anak itu menggambar lagi, membandingkan dengan hasil gambarnya sendiri. Jadi setelah anak-anak mendownload ya, mengambil dari Canva itu, anak-anak menggambar sendiri. Seperti itu. Nah, ingat, ini media pembelajaran itu hanya alat bantu yang tidak bisa menggantikan peran guru. Nah, matur nuwun, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit praktik baik dari saya terkait dengan Canva yang saya manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran muatan lokal batik. Yang di sini ada yang Bantul, ada yang SD Bantul. Yang gabung di sini, yang jenjang SD Bantul? Nggak ada ya. Kalau di Bantul itu kan batik sebagai muatan lokal wajib bagi kami, sehingga selain memberikan praktik membatik, kami juga memberikan teori begitu. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi berbagi praktik baik dari 3 narasumber malam hari ini. Yang pertama tadi ada Pak Mariati, kemudian Mas Dian, dan saya.
Baik Bapak Ibu, karena sudah hadir Mbak Nesti, Duta Teknologi tahun 2000, Mbak Nesti, halo? Ya, Mbak Nesti, monggo kami persilahkan memberikan penguatan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Rofiana. Sebelumnya, sugeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hebat sekalian gitu ya. Nah, ini ada Duta Teknologinya Bu Erna, kemudian Bu Rini ya sudah membersamai kita, kemudian ada teman-teman sahabat teknologi ya, Mbak Rofiana, kemudian Pak Mariadi dan Mas Dihan gitu ya. Dan ini saya jumpai juga teman-teman sekalian ya yang di room gitu. Dari awal ini sudah mengikuti, saya tadi mohon maaf terlambat gitu ya. Karena tadi habis dari SMK-nya Pak Mariadi langsung bablasan ke Jalan Monjali dulu gitu ya, sehingga pulangnya agak malam gitu. Jadi teman-teman sekalian, dari yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Mariadi mungkin pemanfaatan kuisis gitu ya. Kemudian ada Mas Dihan dengan pemanfaatan media pembelajaran augmented reality ya, AR dalam ruang kelas, dikolaborasikan dengan laboratorium Maya gitu ya untuk pembelajaran kimia. Lalu yang terakhir disusul dengan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran muatan lokal batik gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman sahabat teknologi ini memang sudah memanfaatkan ya beberapa platform digital untuk pendukung kemampuan pembelajaran di kelasnya gitu. Jadi saat ini memang kita menghadapi anak-anak yang pada masa kecilnya, anak-anak kita itu sudah mengenal berbagai teknologi digital gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak itu sudah familiar ya, ibaratnya familiar dengan teknologi, memang sebaiknya kita sebagai guru juga harus mengikuti gitu ya. Dalam artian tidak bisa lagi saat ini kita kemudian memaparkan materi di kelas itu dengan metode konvensional, tradisional, direct instruction gitu ya. Itu nggak bisa lagi karena itu tidak dan bukan hal yang menarik buat anak-anak kita. Ya meskipun masing-masing materi itu sebenarnya punya kekhasan gitu ya, tidak semua juga kemudian bisa disampaikan dengan menggunakan teknologi misalnya ya. Ada kalanya anak-anak juga perlu kita bawa dan ajak keluar gitu ya, melihat sekeliling lingkungan sekolah untuk bisa diberikan pemecahan masalah gitu ya, diberikan suatu masalah sehingga mereka bisa problem solving terhadap masalah yang ada di lingkungan mereka sehari-hari gitu ya. Tapi yang jelas secanggih apapun teknologi digital gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu guru itu tidak bisa tergantikan gitu ya. Jadi teknologi yang bagus ketika dimanfaatkan oleh guru yang baik, yang mumpuni, maka itu adalah suatu blended kolaborasi yang luar biasa yang akan menciptakan pembelajaran bermakna. Nah, apalagi era sekarang kan pembelajaran di kurikulum merdeka itu tidak lagi berfokus pada kita ya teman-teman. Jadi pembelajarannya memang berfokus pada siswa kita, murid kita, sehingga bagaimana caranya agar supaya tercipta kolaborasi tadi ya. Misalnya tadi mungkin Pak Mariadi kuisisnya tim kan seperti itu ya, dimanfaatkan untuk berkolaborasi. Lalu Mas Dihan juga augmented reality-nya juga bukan personal kan. Jadi tadi kalau saya lihat foto-fotonya, kemudian praktikum walaupun praktikum virtual lab itu kan anak-anak juga tadi bisa berkolaborasi ya, karena ini kan sudah tidak lagi pandemi kan gitu ya, sehingga
mereka akan tetap bisa bersosialisasi ya dengan teman-temannya dalam satu tim. Begitu juga dengan Mbak Rofiana gitu ya. Nah, ini mengangkat juga muatan lokal gitu ya, batik katanya kalau untuk di Bantul itu sebagai pembelajaran yang wajib gitu ya. Nah, dengan semacam memadukan antara muatan lokal dengan kearifan lokal, kekinian kan gitu ya, karena Canva for Education itu kan teknologi saat ini gitu ya, yang dia memang memanfaatkan platform digital. Jadi berbagai hal yang sudah teman-teman upayakan ini kan sebuah best practice ya, yang diharapkan itu kan mampu mendorong anak-anak kita untuk lebih kreatif, lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Itu saja sih sebenarnya yang terpenting. Jangan pernah berhenti belajar, karena bagaimanapun juga apapun juga yang kita lakukan, tujuan kita untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk meningkatkan skill, kemampuan gitu ya, teknologi kita dengan berbagai diklat, tujuan utamanya kan goalsnya itu di anak-anak gitu ya, agar supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang baik dan berkualitas untuk anak-anak kita gitu. Terima kasih Mbak Rofi, Pak Mariadi, Mas Dihan, semoga sukses semuanya ya. Semangat terus sampai di akhir level 4 ini dan bisa menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mbak Nesti sudah membakar semangat kami agar semakin panas untuk menjalani perjuangan di level 4 ini. Harapannya nanti tanggal 25 kita sudah oke semua ya menyelesaikan tugas. Meskipun saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua juga punya kesibukan yang luar biasa. Begitu nggih. Baik, untuk yang selanjutnya monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan kepada kami silahkan. Ini saya sapa juga teman saya dari Pulau Seberang itu Pak Panji dari NTB. Monggo Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya terkait dengan tiga praktik baik yang sudah kami bagikan, Quizzes, kemudian AR dan juga Canva terkait dengan Mulok. Monggo Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang sama, nanti dikolaborasikan agar semakin menambah variasi dalam pembelajaran di kelas. Monggo Bapak Ibu ada? Atau sudah cukup jelas atau berangan-angan akan sama begitu ya, sama nanti kemudian dikolaborasikan dengan hal lain agar lebih bervariasi lagi. Pak Mariadi, monggo Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang bertanya gitu. Itu ada pertanyaan di chat. Kalau tidak ada, monggo Mas Dian. Untuk era apakah bisa digunakan dalam IPS khususnya ekonomi? Gitu Pak Dian, pertanyaan Pak Dian itu. Yeah. Mas Dian. Monggo Pak Dian. Ya, karena berdasarkan apa yang disampaikan tadi memang benar kalau berkaitan AR itu memang terbatas ya. Tapi apakah ada yang untuk ekonomi? Nah, bisa jadi ada ya. Karena saya pun karena di rumpun kimia saya jadi mencarinya ya hanya kimia saja. Namun saya juga sudah ini juga ada Bu Rizky Puspita Dewi. Saya kemarin juga ikut join ya. Jadi memang sudah sering juga menggunakan Bu Rizky dari SMA 5 Jogja ya. Menggunakan kemarin untuk kimia unsur kalau tidak salah ya. Harus mencari dulu. Kalaupun juga nanti di ekonomi, misalnya mata pelajaran ekonomi, karena saya juga kurang begitu paham materi ekonomi ya. Kalaupun ada, nanti belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi memang paling pas itu adalah jika kita mengembangkan sendiri. Apakah Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri? Tentu bisa. Di YouTube banyak tutorialnya, ataupun juga kelas-kelas yang lainnya yang sifatnya itu gratis ataupun juga berbayar itu bisa diikuti. Teman saya itu di SMA Kolase di Malang itu kakak tingkat ya. Beliaunya bisa, jadi untuk pembelajaran ini dilombakan dan beliaunya juara 1 ya. Dulu sering ketemu saya, terus dia belajar sendiri ya, walaupun mungkin objeknya itu realistisnya masih
yang masih kasar, ibaratnya seperti itu, tapi dia belajar sendiri dan bisa. Ketika di tengah jalan dia bertanya ke saya, lah saya juga nggak bisa jawab karena saya tidak mengembangkan lebih jauh. Ternyata itu kakak tingkat saya dan beliau juga belajar dari nol seperti itu. Dan juga apa ya, saya rasa kalau mbaknya itu bisa, Mbak Dita itu bisa, tentunya yang lain juga bisa. Cuma masalah kemauan saja ya, karena saya rasa juga kemarin saya sudah melihat karya-karya MPI, media pembelajaran interaktif yang kemarin ya saya lihat juga, karena saya masuk di 53 loh, saya teman-temannya banyak yang dari Kalimantan itu juga pengomongannya bagus-bagus semua ya. Saya juga sempat, wah ini mereka aja guru-guru niat ini bisa, saya yakin kalau yang lain juga bisa. Jadi itu jawaban saya, intinya saya tidak bisa memastikan atau tidaknya karena itu tergantung dari mau mengembangkan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari bisa nyarinya, kalau misalnya nggak ada ekonominya coba cari searchingnya pakai keywordnya yang aja keyword ya pakai Inggris saja, nanti ada atau tidak kayak gitu. Dan mungkin kalau tertarik bisa kembangkan sendiri, itu lebih baik, jadi ada nilai plus. Seperti itu jawaban saya. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Bu Ana, sudah cukup untuk jawaban dari Mas Dihan? Oke, baik. Yang selanjutnya saya baca di chat pertanyaan untuk saya, nggih. Terkait dengan untuk akun yang dipakai anak, apakah memakai akun apa gitu ya. Kemarin ada yang sebagian itu akun belajar ID sudah kami aktifkan, itu pakai akun itu. Namun ada sebagian juga yang masih pakai akun biasa Bapak. Jadi akun yang digunakan beragam. Gitu. Kemarin juga anak-anak itu kan hal yang baru bagi anak kami ya, karena biasanya kayak menunjukkan di depan, anak-anak belum praktek hanya melihat, namun yang kemarin itu anak-anak benar praktek sendiri dan membawa HP, itu hal yang baru, menyenangkan, mereka jadi ketagihan, kurang lagi mau bikin poster yang lain begitu untuk hasil refleksi kemarin. Jadi akunnya kemarin ada yang belajar ID, ada yang biasa dan tidak ada kendala bagi anak-anak seperti itu. Monggo yang lain Bapak Ibu, jika ada yang dikonfirmasi lagi, monggo silahkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Syarif, teman saya di Pulau Seberang ini, Mbak Nasi dari Babel ini. Materinya yang keren Bapak Ibu untuk Bu Rofi, apakah batik betul jadikan batik benar atau hanya berhenti? Nah, ini rencananya nanti akan kami kembangkan. Untuk yang motifnya memang nanti anak-anak di kelas 6 di proyek akhir itu ada yang membuat batik beneran. Jadi nanti itu akan kami kembangkan, akan kami blab begitu ya. Kalau bahasa Jawa apa blab itu bahasa Jawanya ya? Bahasa Indonesia apa ya? Blab itu ya. Kami apa ya? Di apa namanya nanti di kertas itu ada karbonnya, kemudian dicetak di kainnya, nanti jadi motif batik, nanti kami berikan malam. Jadi ada praktik membatik, nanti ada lanjutannya, karena membatik yang di sekolah kami itu ada yang teori, ada praktiknya, jadi dua-duanya kami berikan. Dan itu bertahap. Kalau dari kelas 1 itu hanya sekedar mengenakan garis, kemudian kalau kelas 2 nanti lebih kompleks motifnya, kemudian nanti di kelas 4, 5, 6 itu anak-anak praktik dengan kain sungguhan, karena memang kami sudah menyediakan fasilitas untuk batiknya kami berikan malam, kemudian kami berikan kain dari sekolah. Termasuk kompornya juga kami berikan kompor yang listrik ada, kompor yang minyak juga ada, tapi biasanya anak-anak lebih suka pakai yang kompor minyak karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Begitu Pak Syarif? Ya, baik, besok silakan ke Jogja lagi, kami ajak membatik. Kebetulan di kampung dekat saya, Giriloyo itu juga pusatnya batik, nanti saya antar ke sana, sekaligus batik dan juga ada wayang. Kemarin saya tidak sempat terpikir untuk mengangkat mulok wayang juga, nanti di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Monggo silahkan, masih ada waktu ini. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen ya, link absen yang sudah kami sematkan di chat nggih, monggo. Baik.
Jika tidak ada, apakah ada tambahan dari narsum? Dari Bu Duta yang cantik-cantik malam ini membersamai kami. Bu Irna mau menambah kayaknya? Dilanjutkan saja teman-teman untuk berbagi praktik baiknya. Tadi menarik ya untuk yang Pak Mar, besok saya coba Pak Maryadi. Biasanya saya tidak hanya kuisis Pak, karena anak-anak buku itu tuh akhirnya saya muter otak Pak, jadi harus pakai kuis yang lain. Tapi saya belum pernah nyoba yang tim. Coba besok saya coba yang tim. Terus apakah itu nanti penilaiannya gimana Pak kalau yang tim nilainya nanti? Apakah sudah auto atau bagaimana? Jadi kalau tim itu nanti setiap siswa itu soalnya sama, hanya diacak ya, soalnya hanya diacak. Mereka harus istilahnya bergabung dengan kelompoknya masing-masing agar nanti istilahnya bisa mengerjakan dengan hasil baik. Itu kan jawabannya harus benar ya. Benar. Nah, kelompok yang istilahnya menjawabnya benarnya banyak, otomatis dia yang menjadi pemenang. Jadi di sini istilahnya kita melatih siswa itu untuk saling istilahnya bekerja sama, karena kalau yang individu kan tergantung kemampuan masing-masing ya. Kemampuan, ya. Kalau yang kelompok ini kelihatannya kok menarik, istilahnya bisa untuk persiapan menghadapi ujian PTS atau PAS. Nah, seperti itu Bu Irna. Oke, makasih Pak Mar. Coba besok saya mau mencoba yang tim gitu ya. Malah saya belum pernah mencoba yang tim. Untuk yang Pak Dihan keren ya, pakainya AR gitu ya. Kalau saya belum bisa buat AR-nya Pak. Kalau saya hanya seperti Pak Dihan, memanfaatkan yang sudah ada gitu ya. Daripada mubazir sudah dibuatin kok nggak dipakai gitu ya, ya kita pakai gitu. Terus buat yang Bu Rofi, keren Bu. Kalau tadi batiknya berarti tadi besok lagi wayangnya gitu ya. Berarti disimpan dulu Bu wayangnya nanti untuk kegiatan webinar selanjutnya. Berbagi praktik baiknya. Siap. Itu aja sih pesan saya. Mungkin ada tambah lagi dari Bu Yuli. Ini udah keren-keren Bu Yuli dari tadi. Dari jam 7 udah semangat semua untuk berbaginya gitu ya. Dan dapat jatahnya juga malam tapi tetap luar biasa stay Bu Yuli. Tadi pagi udah ngajar, malam juga harus masih berkarya gitu ya. Itu mantap betul untuk kegiatan pada malam hari ini. Semoga semangatnya tidak rapuh ya, semangatnya tidak berkurang gitu ya, tapi bertambah gitu ya, semakin panas dan panas lagi. Nah, harapan saya setelah teman-teman ini webinar selesai, tugasnya langsung dikebut aja. Syukur-syukur sebelum tanggal 25 itu sudah beres gitu ya. Teman-teman tinggal kipas-kipas aja gitu ya. Kalau sehari 2 hari udah selesai ya sudah Bapak Ibu selesaikan, cicil selesai ya selesai gitu ya. Nggak perlu nunggu sampai akhir gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti bukan saya masih ada webinar lagi, nggak apa-apa kan, tinggal satu gitu kan, nggak terlalu yang ditumpuk banyak, nanti biar tidak kehabisan waktu. Itu saja sih dari saya Bu Rofi, karena waktu juga sudah malam gitu ya. Saya yakin teman-teman juga lapar, ngantuk gitu ya, lelah, pengen istirahat gitu ya. Saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irna penguatannya. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara ini kami mohon dari testimoni refleks dari peserta salah satu, monggo kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, salah satu untuk merefleksi testimoni dari webinar pada malam hari ini, silahkan. Atau saya tunjuk? Saya tunjuk. Oh, Pak Syarif, monggo Pak Syarif. Ini spesial dari Babel, teman dari luar pulau. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rofi. Mohon izin teman-teman yang lain untuk merefleksi. Keren-keren ya dari teman-teman Yogyakarta. Memang sesuai dengan kotanya istimewa ya. Jadi dari Pak Maryadi, dari adik kita ya, tadi saya bingung namanya siapa nih, M saja nih. Kemudian ada Bu Rofi ya,
dan materinya kontekstual, semuanya memang dipakai oleh kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan sesuai dengan arahan juga ya. Ada kearifan lokalnya dari Bu Rofi. Semoga teman-teman tetap semangat untuk berbagi. Kami juga senantiasa menunggu ini praktik baiknya. Semoga nanti diizinkan lagi bergabung untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu keren dari Yogyakarta. Itu saja. Terima kasih pada para duteknya yang setia juga. Ini luar biasa nih dutek-duteknya. Iya. Kalau di tempat lain mungkin duteknya langsung kabur ya. Ini setia. Luar biasa Jogja. Memang istimewa. Saya sudah 3 kali ke Jogja. Pengen lagi. Tetap kepengen dan kepengen. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu ya Pak Sari. Ya, terima kasih Pak Sari, testimoni yang luar biasa, penyemangat bagi kami. Memang duteknya kece-kece, oke nih, setia mendampingi kami. Ya. Kayaknya muda-muda juga Bu ya. Gimana? Tadi masih 17 plus Pak Sari? 17 plus. Iya Bu. 17 plusnya 5 kali Pak Sarif. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang akan testimoni? Silahkan monggo, satu lagi jika ada. Monggo Bapak Ibu, apakah ada? Kelihatannya sudah nggih Bapak Ibu nggih. Untuk sesi terakhir ini kita juga foto bareng lagi nggih. Tadi Bu Yuli, Bu Nesti belum sempat foto begitu karena saya tahu Mbak Nesti ini juga hobi foto sama seperti saya. Karena foto sebagai dokumentasi rekam jejak digital ya, untuk bukti ya, bukti otentik ketika kita melakukan kegiatan. Karena ketika di akreditasi pun ditanyakan mana buktinya. Sudah kegiatan mana buktinya begitu. Monggo Bapak Ibu silahkan on cam yang memungkinkan bisa on cam. Silahkan. Mas Dihan membantu saya ambil gambar lagi ya. Nih, Pak Ud juga sudah on cam. Kapan lagi kola Pak Ud? Besok saya di Kasian, Pak. Jam berapa, Bu? Untuk siang saya di Kasian, jam 13 ada undangan ke sana, terus hari Jumat di SD Karanggayam. Oh, besok saya di KKG, Bu, insya Allah, hari Kamis. Jumatnya saya di SD Karanggayam, Pak. Seberang kali, seberang sungai. Okay. Jumatnya saya bagian yang webinar. webinar. Oh, ya udah. Ya udah, monggo Bapak Ibu on cam. Mas Dian sudah siap ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya hitung ya. Siapkan pose terbaiknya, pose yang cantik, yang ganteng, meskipun saya yakin wajahnya sudah mengantuk ya. Baik, Bapak Ibu, monggo. 1, 2, 3. Ikut Bu Irna ini. Sekali lagi ya. Kalau ini Bu Nesti, kayak gini biasanya. Saya ikut. Ya, oke. 1, 2, 3. Nggih, baik. Sudah cukup nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di webinar series yang ketiga dari Sahabat Pembatik DIY Sahabat Teknologi tahun 2023. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini akan bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita terutama, dan nantinya akan lebih-lebih lagi dalam memfasilitasi anak-anak agar lebih bermakna, menyenangkan, dan nanti lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa bagi kita. Harapannya kita menjadi guru yang sangat diridhoi oleh anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah lulus masih ingat dengan kita semua, itu hal yang membahagiakan bagi kita. Baik Bapak Ibu, tidak terasa nggih 1,5 jam kita bersama di Maya ini, meskipun kita di Maya namun dekat di hati begitu nggih. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Irnawati selaku Dutek tahun 2019, Bu Nesti, kemudian tadi yang membukakan room Bu Rini, terima kasih sekali sudah dibersamai, dan Bapak Ibu semua sahabat teknologi DIY dan juga sahabat teknologi luar pulau yang luar biasa juga bersamai sampai selesai. Tapi Bapak Ibu, kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan membaca tahmid bagi yang beragama Islam, yang lain Islam kami persilahkan. Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, dari kami, saya, Pak Mariati, Pak Dihan, jika ada kurang mohon maaf, dan saya pribadi dalam membawakan acara pada malam hari juga banyak kekurangannya mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rofi, Pak Mariadi, Pak Dihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin ya, teman-teman Mbak Susi, Pak Ciono, Mbak Teti, Mbak Petra. Ya, terima kasih ya Pak Bu. Panji. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat, jangan lupa dimatikan recordnya Bu Rofi. Oh ya, siap. Sampai saya masih salam kenal nih sama Pak Mariadi sama Bu Rofi. Ya, sama-sama Mas.